Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kita masih ada di seri Kristen Basic, Kristen Dasar, membahas pertanyaan-pertanyaan seputar dasar-dasar iman Kristen. Dan pertanyaan kita kali ini adalah, dihapus dosa kok masih berdosa ya? Tuhan Yesus kan mati untuk menghapus dosa, tapi kok masih berdosa? Orang Kristen kok masih berdosa? Nah, itu pertanyaannya. Dihapus dosanya kok masih berdosa ya? Jawabannya adalah Tuhan Yesus menghapus dosa di atas kayu salib, dan itu adalah dosa-dosa kita semua. Itu prosesnya pendek, singkat ya, singkat tapi panjang. Singkat tapi panjang. Maksudnya gimana? Proses penghapusan dosa itu terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Makanya singkat tapi panjang. Singkat karena salib, ya kan? Tuhan Yesus disalib itu hanya 6 jam. Dan kematiannya hanya Jumat sampai Minggu. Singkat kan? 3 hari, 2 hari lebih, 3 hari. Karena hitungannya orang Yahudi itu 3 hari. Dan setelah itu sudah bangkit dan naik ke surga 40 hari kemudian. Jadi terus itu singkat tapi panjang. Jadi apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi di masa kini dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bisa dibilang begini, seluruh hidup kita ini adalah proses penebusan, di mana Tuhan menebus kita. Tapi orang biasa nggak pernah pakai proses penebusan ya. Biasa yang dipakai adalah proses pengudusan. Karena itu bahasanya, pengudusan. Tapi ini semua dalam rangka penebusan memang. Dalam rangka penebusan. Karena ada satu istilah keren di akhir dari masa yang akan datang. Ya. Di masa yang akan datang, dari proses penebusan ini, bahasa Inggrisnya the consummation of salvation. Jadi penyelesaian akhir dari keselamatan. Karena kita nih sekarang itu masih dalam proses diselamatkan. Proses diselamatkan. Jadi di masa yang lalu, di masa kini, dan masa yang akan datang. Itu terjadi di dalam 3 dimensi waktu ini. Makanya jelas kalau sekarang terus masih ada dosanya, iya, masih ada dosanya. Tapi karena kita dalam proses penyelamatan, kita bisa dengan sangat yakin, karena Tuhan itu, ya kan ada lagunya lagi kan, He is mighty to save, ya kan, Dia benar-benar berkuasa untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita ini tidak ragu-ragu untuk apa? Untuk mengandalkan Dia supaya kita keluar dari dosa-dosa kita dan dikuduskan supaya kita ini bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di masa kini, dan apa yang terjadi di masa yang akan datang gitu dalam proses penyelamatan yang panjang ini. Nah, yang terjadi di masa lalu adalah ketika Kristus Yesus Tuhan kita mati di atas kayu salib. Paulus bilang di dalam Kolose 2 ayat 13 dan 14, Dia menghapus surat hutang yang mendakwa dan mengancam kita. Surat hutang apa di sana? Catatan-catatan dosa Anda dan saya, ya kan? Kalau dosa-dosa itu kan dicatat, ya kan? Dan nanti digunakan catatan itu, semua catatan itu digunakan untuk mendakwa kita kayak di pengadilan gitu. Dan semakin banyak rekodnya, maka semakin banyak hukumannya. Tapi kematian Tuhan menghapus surat hutang itu, sehingga tidak ada lagi catatannya. Anda di pengadilan oleh hakim, Anda dibilang bersih. Kenapa? Catatan Anda sudah dihapus. Kok bisa dihapus? Ini curang berarti? Enggak, bukan curang. Karena catatan itu sendiri, hukuman dari catatan itu sudah berlangsung. Tapi bukan Anda yang mengalaminya, tapi hukuman itu diambil alih oleh Yesus Kristus. Jadi dosa Anda, hukumannya ditanggung oleh Yesus. Sehingga Anda bebas dari hukuman. Itu dinamakan dengan kasih karunia Allah, ya kan? Nah, orang Kristen kan merayakan itu, merayakan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Mengaruniakan di sana adalah Ia memberikan anaknya supaya anaknya yang dihukum, bukan Anda. Nah, itu di masa lalu itu secara singkat, ya kan, 6 jam dan 3 hari itu, Yesus menghapus surat hutang Anda. Dia menghapus semua hukuman Anda dengan cara Dia yang mengambil alih hukuman itu. Dia yang menerimanya. Nah, tapi setelah hukuman itu berlangsung, setelah dokumen-dokumen hukum Anda dihapus, yang selanjutnya adalah ketika Anda sekarang melihat ke belakang,
Anda tahu bahwa Anda dan saya dihapus surat hutangnya. Sekarang setelah melihat ke belakang, kita melihat ke masa kini. Tuhan, sekarang masa kininya gimana? Dosa-dosa saya di dalam hati dan pikiran banyak. Walaupun seluruh catatan itu sendiri sudah dihapus, tetapi saya masih berdosa. Walaupun dosa-dosa ini kan nanti dicatat, dan catatan itu sendiri oleh darah Yesus sudah dihapus. Ya kan? Gimana saya menghadapi dosa-dosa ini? Nah, ada satu bagian dalam kitab Roma ini, kita nggak mau ngambil logika dari ayat ini ya, walaupun ayat ini tidak berbicara soal yang kita bahas. Cuman logikanya baik untuk kita gunakan untuk bahasan kita gitu. Roma 8 ya kan. Ini ayat yang terkenal kok. Ya kan? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Artinya anaknya saja dia kasih, hukuman saja dia hapus. Ya kan? Semuanya kan dia kasih, termasuk di dalamnya dalam proses penyelamatan ini. Karena Yesus Kristus sudah mati, ya kan? Karena Yesus Kristus sudah mati, hukuman sudah dihapus, maka dia juga pasti bisa menyelamatkan Anda dan saya, menolong Anda dan saya keluar dari dosa-dosa kita saat ini. Nah, makanya proses saat ini dinamakan pengudusan. Karena Yesus hadir oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya untuk apa? Untuk menolong kita keluar dari dosa-dosa kita. Itu kenapa salah satu tujuan hidup dari orang Kristen di dalam hidupnya di bumi adalah dia harus melawan dosanya setiap hari. Dikuduskan dari dosa-dosa yang dia miliki di dalam hati, pikiran, tindakan, kata-kata. Gitu. Nah, ini harus terus diulang di dalam gereja. Walaupun mujizat dan kesembuhan dan itu perlu untuk juga disampaikan, tetapi salah satu yang utama adalah ini gitu. Perang melawan dosa, dikuduskan, ya kan, dari dosa-dosa kita yang saat ini ada gitu. Hukuman sudah dihapus, sekarang secara aktual Anda dan saya perlu gitu untuk melawan dosa. Dengan apa? Bersekutu dengan firman Tuhan, berdoa bersama-sama dengan saudara seiman yang lain untuk apa? Untuk melawan dosa gitu. Untuk melawan dosa. Karena Yesus Kristus mati untuk itu. Untuk menebus dosa Anda, dan saat ini kematiannya untuk apa? Untuk Anda bisa mengalahkan dosa Anda sekarang. Karena Anda masih dalam proses penyelamatan. Jadi apa? Jadi Yesus menyelamatkan Anda, bukan hanya dulu, dia menyelamatkan Anda sekarang. Dan bukan hanya sekarang, dia juga menyelamatkan Anda dalam dosa Anda yang akan datang. Dan akan datang bukan hanya besok, tetapi yang dimaksud lebih kepada ketika kematian menjemput. Ya kan, justru ketika kematian itu adalah tanda bahwa Anda berdosa dan hukumannya adalah kematian, ya kan? Ya kan? Kematian itulah yang kemudian membuat Anda terpisah dari semua orang yang lain. Tetapi Yesus Kristus akan menyelamatkan Anda di sana gitu. Walaupun mati, tapi makanya Yesus bilang, ya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Loh, kan katanya hukuman sudah dihapus. Ya, makanya ketika kematian kita tidak dihukum, tapi ketika kematian kita dijemput, dibawa bersama-sama dengan Yesus Kristus. Itu penyelamatan juga. Jadi Yesus Kristus mati untuk hukuman dosa, untuk mengeluarkan Anda dari dosa-dosa Anda sekarang, dan untuk menyelamatkan Anda ketika kematian menjemput. Jadi ketika kematian menjemput, Anda tidak dibawa untuk dihukum, tetapi Anda dibawa untuk apa? Untuk menghadap Tuhan, bersekutu dengannya, menikmati Tuhan selama-lamanya. Nah, itu penyelamatan. Jadi, dihapus dosa kok masih berdosa? Jawabannya adalah, ya masih dalam proses penyelamatan, dalam proses pengudusan. Sehingga masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dalam 3 dimensi waktu ini, Tuhan hadir dan menyatakan, aku adalah juru selamatmu. Datanglah padaku, maka aku akan membebaskanmu. Dari apa? Dari rasa bersalahmu karena hukuman dosa, dari dakwaan-dakwaan, dari setiap catatan dosa. Aku akan menyelamatkanmu dari kebiasaan-kebiasaan dosamu sekarang. Datang padaku, aku akan menguduskanmu dari dosa-dosamu sekarang ini, supaya kamu bebas dari dosa dan hidup bagi kebenaran. Dan aku akan menyelamatkanmu nanti ketika di ambang kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi kematian adalah
pintu gerbang untuk keselamatan yang penuh, di mana itu keselamatan yang puncak. Ketika kematian menjemput, justru kita akan dibawa bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nah, itu proses keselamatan. Jadi Yesus Kristus mati untuk 3 dimensi waktu ini. Nah, itu dia. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yesus Kristus mighty to save. Dia berkuasa untuk menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.